berarti ya katakanlah dinasti Rau sama sekali ya, semuanya kalah semua. Iya. Di Serang itu kabupaten Serang bahwa dinasti Rau terpatahkan dengan pilkada serentak ini. Iya. Mereka kalau kita lihat di berbagai itu kan berarti hanya Tangsel yang bisa diandalkan. Tangsel cuma satu. Kabupaten Serang aja kalah, Andika wakilnya Telak itu. Iya. Sekda. Iya, kalau ini pilkada ini menjadi acuan kalau keluarga klannya Rau itu nanti dia punya strategi untuk 5 tahun ke depan, saya kira ini bisa menjadi momentum senjakala mereka. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi Dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita hari ini Bang Adip. Gimana kabar Bang Adip? Kabar baik, kabar sehat. Kita udah, Bang Adip kemarin udah 2 kali ya? dua kali ini. Sebelum pilkada dan setelah pilkada. Hari ini juga kita mau ngobrolin soal Siap. pilkada. Hasil quick count yang bikin perut saya panas. Kemarin lihat hasil quick count itu kayaknya ya seru juga. Pilgub Banten terutama kan antara Andra Sony dan Airin. Nah, kalau Bang Adip ngelihatnya gimana Bang? Iya, tentunya pilkada Banten antara Airin Rahmidiani dan Andra Sony memang saya juga terkejut, tetapi juga terbiasa. Terkejut dalam hal biasanya selama ini yang terjadi, orang yang popularitasnya tinggi, elektabilitas tinggi, karena punya track record pernah jadi wali kota, siapapun itulah, punya pengalamannya, biasanya berpeluang besar menang. Tetapi hasil quick count walaupun belum menjadi hasil real count-nya KPU, tetapi ini kan bisa berbanding 180 derajat. Saya melihat ada anomali gitu ya. Karena ya memang trennya ini kan stabil. Tetapi tiba-tiba di ujung seperti sinetron berbalik gitu kan, Andra Sony versi quick count ya leadingnya lumayan loh. Gitu. Nah ini yang akhirnya menurut saya membuat anomali politik terjadi. Ini kita bacain dulu nih Bang. Siap. Ini hasil quick count beberapa lembaga tuh, lembaga survei misalnya Carta Politika, Airin 42, Andra Sony 57, LSI Denny JA, Airin 44, Andra Sony 55. Satu lagi kedai kopi, Airin 44, Andra Sony 55. Iya, selisihnya sekitar 10%. Makanya kalau quick count ini, saya percaya betul yang bikin adalah lembaga survei yang kredibel. Tentunya saya bisa memprediksi gapnya itu, margin error quick count sama real count itu istilahnya kecil ya. Itu biasanya cuma 5%, rata-rata paling tinggi. Jarang sekali sampai 10%. Memang harus dibuktikan dengan real count kan. Tapi intinya bahwa apalagi sudah 3 lembaga survei quick count-nya seperti itu, menurut saya bisa dipastikan memang pemenangnya Andra Sony. Tapi tadi kalau ditarik ke belakang ada semacam anomali politik begitu. Karena ini jarang terjadi. Kan gitu. Apalagi figur Airin begitu kan. Hitungannya kalau indikator dia jadi waktu nyalon di DPR RI, semuanya dilibas. Mantan gubernur WH suaranya di bawahnya dia jauh. Rano Karno jauh, tokohnya jauh. Itu kan hitungan secara normatif, secara politis biasa Pak kita nggak kaget gitu. Yang kaget itu ya ketika hitungan sudah seperti itu, indikatornya sudah semacam itu, tetapi di ujung berubah tuh. Nah makanya tadi saya katakan ada anomali politik. Bisa juga faktor dominan pertama menurut saya memang endorsement dari Pak Prabowo menurut saya berpengaruh signifikan. Kenapa signifikan? Walaupun itu nggak turun ya Pak? Ya.
Tapi kan kita bisa lihat bahwa video, Banten salah satunya lumbungnya Pak Prabowo. Banten. 2014 Prabowo menang. Pak Jokowi petahana tetap kalah sama Pak Prabowo di Banten 2019. 2024 sudah otomatis lah. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu salah satu kandang suaranya Banten. Ya. Jadi kalau istilah bola kan menciptakan kuatrik ya, 4 kali menang. Gitu loh. Itu bagaimana endorsement Pak Prabowo itu sangat signifikan mengantarkan Andra Soni menang. Jadi kalau saya baca berita hari ini Andra Soni menafikan itu menurut saya salah. Oh ada berita? Iya, kalau tidak salah kan ini bukan endorsement Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo itu kan orang yang nggak dikenal, katanya gitu kalau nggak salah. Yeah. Justru menurut saya terbalik. Pak Anderson itu gede karena melalui Pak Prabowo endorsement jelas. Pak Prabowo cuma di 2 tempat kalau nggak salah bikin video, Jawa Tengah dan Banten. Ini sekaligus menurut saya menjadi pukulan telak kepada PDIP. Ternyata Banten itu dipentingkan juga bagi Pak Prabowo gitu. Karena tadi itu track record Pak Prabowo kan selalu menang. Yang kedua saya kira faktor dominan utama adalah Kim ini bekerja maksimal. Mesin partainya. Partai bekerja maksimal, relawannya bekerja maksimal, itu yang membuat menurut saya Andra Soni bisa survive. Leading seketika di ujung langsung menyalip. Ibaratnya yang biasanya mungkin Bu Airin langsam gitu ya, ibarat mobil, tiba-tiba dia pakai F16 nih kayaknya. Faktor dominan ketiga menurut saya ya biasalah. Isu korupsi ini menurut saya ditangkap dengan baik oleh pemilih Gen Z, pemilih milenial yang asupan informasinya itu melalui media sosial, melalui media arus utama seperti satelit news. Ternyata ya suka atau tidak, klan Atut ini yang ada Airin di dalamnya ini susah dipisahkan dengan isu korupsi itu. Terbukti apa misalnya kan pemanggilan Pak Wawan di ujung itu menurut saya itu kan tahu jaksa politis. Iya. Jumat mau dipanggil, walaupun hari tenang. kejaksaan kan dia berargumen bahwa ada bukti baru atas kasus itu kan. Ya apapun itulah, tetapi intinya adalah isu itu bisa dikelola dengan baik. Karena momentumnya. Ya, isu itu bisa mendegradasi akhirnya popularitas, elektabilitas, trusting publik kepada Mbak Airin menurut saya. Jadi dominan ketiga itu. Kita bisa bayangkan dan kita bisa tahu bahwa Gen Z, Gen milenial ini kan menjadi mayoritas pemilih di DPT kan. Asupan mereka lewat gadget mereka. Mereka mendapat asupan informasi itu lewat media arus utama dan media sosial. Itu diulang-ulang pada waktu injury time. Menurut saya itu yang menentukan juga salah satunya. Yang keempat, kampanye gila-gilaan Andra Soni. Kalau dibandingkan dengan Airin menurut saya beda ya. Sampai Dewa 19 itu turun di level kecamatan di Kabupaten Tangerang. Ya, banyak artis ya. Anda bisa lihat sendiri lah. Nah, orang-orang ini mohon maaf banyak segmentasi yang digarap Bu Airin levelnya menengah ke bawah dengan door to door dibalas oleh Andra Soni dengan campaign berbau hiburan. Ya. Nah ini saya kira yang mengubah konstelasi juga. 4 faktor dominan itulah yang menurut saya akhirnya Andra Soni seperti pemain sinetron dalam politik nih. Tiba-tiba ngejar terbalik. Itu yang bisa saya lihat gitu. Kalau soal program pendidikan gratis, karena banyak yang di bawah itu milih Andra Soni karena dia punya program pendidikan gratis. Itu pengaruh nggak? Pengaruh ada, menurut saya nggak signifikan. Dulu ya juga begitu, menangnya tipis kan. Iya. Toh realisasi juga susah. Susah juga ya. Pendidikan gratis kalau orang mau cerdas, rasional dari mana? Anggarannya. Susah juga kan. Program itu normatif lah ya, normatif menurut saya. Ya Banten itu banyak yang janji-janji gitu. Iya. Akhirnya kan ya sekolah gratis tetap aja PPDB selalu masalah. Iya. Apalagi kewenangan Pemprov ini kan cuma SMA dan SMK kan. Iya. Orang tahu SD, SMP itu ya di kota kabupaten kan. Nggak terlalu pengaruh menurut saya. Dan saya masih meyakini dengan fakta empiris di lapangan 4 itu. Yang 4 itu. 4 itu yang dominan. Endorsement Prabowo, Kimnya solid, isu korupsi, kampanye gila-gila. Itu menurut saya 4 faktor itu yang membuat Andra Soni itu akhirnya main di ujung, ya, besar-besaran, secara sistematis di ujung, dan itu
bisa membuahkan hasil. Soal kampanye gila-gilaan itu, kenapa Airin, kan dia pasti lihat ya bahwa lawannya itu melakukan kampanye yang begitu hebat gitu. Dikomandoi Raffi Ahmad, artis, musisi dan lain sebagainya itu turun. Kenapa Airin nggak ikut? Apa karena kurang logistik atau ada alasan lain kira-kira itu? Saya melihat pakemnya Bu Airin beda kayaknya ya. Dia lebih suka kan datengin door to door ke rumah. Terbukti kan 3 tahun dia menjalani seperti itu. Dia kan di media. Saya sudah datang ke berapa ratus desa gitu kan. Dia lebih suka lebih 1.500 lebih katanya. Dia lebih suka itu. Memang kampanye ini konvensional. Tapi itu efektif sebetulnya ya. Efektif sebetulnya kan. Terbukti kan menurut saya survei itu kan tinggi. memotret itu. Gitu. Dia lebih suka menawarkan program luar door to door walaupun kecil, sesekali kampanye besar tapi ya kampanye konvensional gitu. Ya hal itu wajar menurut saya. Karena bagi Bu Airin nantinya menurut saya mereka itu kan melihat dari indikator survei gitu. Iya. Karena memang jarang terjadi Bang Fahmi. Ada survei yang 60-70 bisa belok di ujung terjadi gitu. Iya, Bahkan itu saya belum nggak tahu ya kalau ada literatur lain lagi. Saya belum menemukan tuh rumusnya. Makanya secara kita bercanda begini. Ini profesor politik dari Kutub Utara, Inggris, Amerika mungkin bingung juga. Ini cek sudah. Iya. Ya kan kalau dilihat dari alasan-alasan kenapa Andersoni bisa menjadi menang kan itu sangat ilmiah lah katakanlah ya. Memang bisa di ya itu politik strategi ya. Jadi memang yang soal hiburan itu saya lihat kelihatannya memang masyarakat demen model kampanye yang menghibur ya. Sehingga mungkin itu juga bisa menyalip gitu ya. Pemilih yang belum fanatik terhadap Bu Airin gitu lah tuh. Iya, bisa seperti itu Bang, karena kan secara naluri psikologis dan manusia juga perlu hiburan kan. Mohon maaf, segmentasi yang dilakukan oleh tim sesnya Andra juga bagus juga menurut saya. Segmentasi yang rendah gitu, dikasih hiburan. Kalau yang tengah mungkin kampanye bisa program, kayak kampanye program. Kalau yang atas nggak usah lah gitu intinya. Tapi menurut saya memang jualan Andersoni kan dari awal pakemnya satu, anti korupsi kan. Ya, Dia selalu dikencangkan terus kan. Terakhir tuh spanduknya banyak pendidikan gratis. Ya, pendidikan gratis, anti korupsi. Tapi saya lihat bahwa anti korupsi akhirnya laku di Bandung. Karena berkali-kali kan nggak laku gitu ya. Zamannya misalnya dulu Bu Atut gitu kan. Digantikan misalnya habis Bu Atut WH atau Bu Atut juga kalah lagi kan. Korupsi juga sama. Terakhir WH walaupun sama anaknya Bu Atut nggak laku juga itu anti korupsi kan gitu. Dan terakhir Andersoni rupanya bisa mengelola isu negatif untuk mendegradasi calonnya. Dan saya kira kan itu strategi yang jitu juga sebenarnya. Karena kalau saya lihat kan dua-duanya di antara program menurut saya kalau bicara lebih detail ke Bu Airin. Dan itu wajar. Karena Airin kan pernah menjadi seorang wali kota. Punya pengalaman ya. Lebih tahu bagaimana mengeksekusi menjadi problem solver untuk mengatasi sebuah permasalahan pokok Banten gitu kan. Soal disparitas, soal ini segala macam. Nah, makanya saya bilang bahwa Anderson ini betul-betul ada sebuah penemuan baru menurut saya dan layak untuk diteliti sebenarnya. Kalau dibilang populer kalah jauh, kalau dibilang elektabilitas kalah jauh. Tetapi ketika di ujung tadi saya katakan, menurut saya dengan fakta empiris di lapangan, 4 faktor dominan itulah yang menurut saya mengantarkan Andersoni secara quick count itu dia bisa menang. Kira-kira itu yang saya lihat gitu. Kalau yang di Tangerang Raya ini Tangsel kemungkinan untuk Pilgub Airin yang menang. Airin itu kalau nggak salah dari pilkada yang di Banten cuma Tangsel sama Cilegon yang unggul ya. Kalau yang lainnya selebihnya sepertinya kalah. Itu pandangannya kayak gimana? Karena di daerah 2 itu Airin yang bisa menang, sementara di daerah lain kalah. Iya, kalau pengamatan saya Tangsel mungkin basisnya Airin. Karena representasi band pun sekarang kan petahana. Jadi tidak terlalu mengejutkan kalau dia menang
di Tangsel. Tapi kalau angkanya 60%, menurut saya malah kaget saya. Harusnya lebih tinggi daripada itu. Itu terbukti kok. Dulu Tangsel aja pernah dalam tanda kutip ada operasi tangkap tangan segala macam, tetap menang kok Tangsel gitu. Iya. Cilegon menang. Tapi yang paling mendekati menurut saya memang Kim ini bekerja, mesin partai di Kim ini bekerja maksimal menurut saya. Relawan itu gerak. Di Kota Tangerang walaupun representasi. Tapi sebenarnya jarang juga itu mesin partai itu. Kan kita jangan lupa. Kita ada analisa tersendiri ya. Kalau enaknya koalisi udah gemuk, ada partai penguasa, ya saya pikir akan lebih efektif. Ketimbang Airin misalnya dengan PDIP gitu. PDIP ini kan juga dinilai banyak orang kan oposisi gitu. Ataukah mungkin yang militan mungkin cuman PDIP kan gitu, bisa juga gitu. Dan Airin saja, Golkarnya juga mungkin menurut saya karena udah di Kim juga tidak buat Airin bisa juga terjadi kan. Walaupun toh ketuanya kan kakak iparnya gitu. Iya. Nah ini kan terjadi akhirnya. Makanya sebenarnya tadi saya katakan dalam bingkai besar itu anomali politik ini ada di Banten dan itu linear hebatnya menurut saya. Gubernur bisa menang, di kota kabupaten menang. Dan menurut saya yang paling top hari ini kalau kita bicara hari ini ya, dinasti klan Jayabaya yang menurut saya bagus juga tuh. Yang di Lebak. Karena kan dia menang. Dia menang di Lebak. Dia menang. Dan Sahrudin, Kota Tangerang itu sama Pandeglang itu kan Dewi itu kan adiknya Dimyati. Berarti adik iparnya Bu Irna. Ya itu kan Kim Plus. Dimyati. Iya itu Kim Plus. Oh itu masuk menang. Kim Plus. Cilegon Robinsar itu juga katanya Golkar. Gitu. Jadi yang hebat cuma Jayabaya, Mas Sahrudin. Yang nggak goyah ya. Sahrudin malah ini baru. Sahrudin tuh yang bisa menjaga marwah PDIP di Banten itu cuma Lebak sama Kota Tangerang. Udah. Betul-betul bahwa lawannya Kim Plus tapi dia tetap survive. Iya, Kota Tangerang. Sama yang Kabupaten Tangerang belum disinggung tadi. Gimana Kabupaten Tangerang ini? Kabupaten Tangerang saya rasa memang punya keuntungan banyak. Tentunya memang kan dari awal saya bukannya jumawa saya katakan di berbagai media. Pak Rudi Maisal itu pasti menang. Karena apa? Pertama track recordnya jelas, dia sekda, sama ASN nomor 1, dia teknokrat jadi 1, kualitasnya ada. Saya amatikan lewat debat saja. Ya mohon maaf, calon yang pernah jadi wakil bupati menurut saya kualitasnya kan biasa saja gitu. Jadi orang akan dilihat oleh track record itu. Diuntungkan sekarang Pak Rudi Maisal didukung Gerindra, CS, Kim Plus. Golkar pun juga sama mendukung Rudi Maisal. Saya kira selesai permainan. Dari awal saya katakan seperti itu. Makanya saya malah memprediksi Pak Rudi Maisal itu bentar lagi jadi ketua Gerindra dan Tangerang. Mohon maaf, Gerindra sendiri Kabupaten Tangerang kan ketokohannya kan kurang. Sebentar lagi kalau Gerindra kawin sama Golkar, Bu Intan bisa juga sebentar lagi. Dari sisi survei sebetulnya tuh dengan Mat Romli kan nggak jauh ya. Survei. Tapi begitu Quickcon jauh juga itu. Jauh. Coba kita lihat di di sini 31% Mat Romli, Rudi Maisal 64. Padahal survei yang dirilis tuh bedanya itu hanya mungkin 5%. 40 sampai 36. Iya, saya kira sama tadi. Kalau ini nggak anomali nggak? Nggak, tarikan linear masih tetap dapat. Bagaimana Kim Plus itu tetap maksimal, ada Rudi Maisal di situ, saya kira tetap survive gitu. Jadi sebenarnya pola-pola kampanye yang sampai masif sampai di ujung itulah yang menentukan. Bagaimana tetap gerak itu yang saya kira menentukan. Dan keuntungan Rudi Maisal kan memang dari awal sebenarnya tetap populer tinggi kan. Kualitasnya tinggi. Orang akhirnya tersadarkan soal itu. Surveinya memang dia unggul walaupun tipis dari Mat Romli. Quickcon-nya unggul jadi. Tapi jangan salah, swing voter ini kan banyak juga. Penentuan kan di ujung. Kenapa kemudian dia menang gede? Selisihnya sama Mat Romli beda 30%. Berbeda gitu. Kalau walaupun swing voter tapi kalau unggulnya tiba-tiba langsung 50%, itu yang menarik sebenarnya seperti Anda sendiri. Iya, berarti ya katakanlah dinasti Rau sama sekali ya, semuanya kalah semua. Iya. Di Serang itu kabupaten bahwa
dinasti Rau terpatahkan dengan pilkada serentak ini. Iya. Mereka kalau kita lihat di berbagai itu kan berarti hanya Tangsel yang bisa diandalkan. Tangsel cuma satu. Kabupaten Serang aja kalah, Andika wakilnya Pelak itu. Sekda. Iya, kalau ini pilkada ini menjadi acuan kalau keluarga klannya Rau itu nanti dia punya strategi untuk 5 tahun ke depan, saya kira ini bisa menjadi momentum senjakala mereka. Mereka punya bagaimana strategi politik atau bagaimana mereka regenerasi atau bagaimana mereka punya program yang ditawarkan kepada publik Banten. Eksistensi politik itu kan harus dijaga sebenarnya. Dan ini betul-betul mungkin di luar perkiraan mereka bisa habis semua. Coba bisa Anda bayangkan Kabupaten Serang ini kan istilahnya episentrumnya mereka, marwahnya mereka, jebol juga. Kan gitu. Kalau kota Serang pernah diambil orang, sekarang hilang juga. Sekarang ya Safrudin itu kira-kira gitu. Ya kan? Akhirnya bahwa boleh saya katakan bahwa pilkada serentak ini 2024 Klan Rau tumbang. Ya mungkin lawannya Klan Rau mungkin sekarang bukan kaleng-kaleng gitu kira-kira. Ya Plus ini kan partai yang berkuasa saat ini. Ketika mereka memang memaksakan untuk head to head, inilah yang terjadi menurut saya gitu. Betul. Kalau kota gimana Kota Tangerang? Kalau Kota Tangerang kan kelihatannya sebelum pemilihan itu kan kelihatannya Valdo Fadlin itu seperti ini juga melawan juga itu. Iya, saya katakan di debat berdebat saya katakan pemilihan calon wali kota itu bukan soal menang debat, saya bilang. Suka atau tidak, mohon maaf. Saya selalu katakan kalau ukurannya debat, Valdo itu jauh sebelum itu sudah jadi wali kota, jadi bupati yang dia nyalon, kan nggak jadi juga ternyata. Tapi orang selalu teori politik itu mudah sebenarnya. Investasi sosial politik itu tidak bisa dibangun secara instan. Dan orang itu yang Sarudin punya. Orang lupa kalau Sarudin pernah jadi birokrat, bergaul sama warga, dan pernah menjadi wakil selama 10 tahun. Investasi sosial politik itu jangka panjang, Pak. Saya ngomong begini dikirain belain lagi. Itu teori politik yang paling mudah. Disitulah popularitas ada, elektabilitas ada. Ketika penantangnya ujuk-ujuk datang nggak tahu dari mana, bagaimana penetrasi politiknya kan agak susah. Gitu loh. Sebenarnya Sarudin juga karena imbas dari Kim Plus ini menurut saya signifikan, mesin partainya lagi jalan, kecil sebenarnya kalau perolehan cuma 50%, Pak. Harusnya bisa lebih dari itu. Idealnya itu minimalnya 65 lah, karena kan petahana. Iya. Tetapi kan orang jangan lupa, itu bagus juga dong ya Valdo Fadlin itu. Iya, bisa nyodot 30% bagus juga. Tapi ketika orang petahana, orang kan sudah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh dia gitu. Itu yang saya rasa yang bisa diakselerasi timnya Sarudin turun ke bawah. Ini sudah dikerjakan. Makanya sebenarnya saya juga debat itu sebenarnya kalau Sarudin itu modelnya Valdo dan Fadlin, dua lawannya sudah KO di awal. Karena suka atau tidak kan program sudah dijalankan semua tuh. Misi-misi paslon itu. Cuma mereka nggak ngomong itu. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi investasi sosial politik jangka panjang inilah yang menentukan. Nggak bisa orang ujuk-ujuk dibuai dengan janji, apalagi menurut saya jadinya Valdo ini kan nggak masuk akal. 0% pengangguran dari mana bisa gitu. Dari kampanye. Jadi lebih realistis misalnya dia pengangguran kita tekan sampai 5% misalnya. Realistis. Nah kalau orang janjinya seperti mimpi begitu, malah dicapnya hanya ini membuang saja. Nah itu terpotret di Kota Tangerang. Iya, oke, siap. Jadi ini obrolan pasca pilkada dan acuannya ada Realcon. Keputusan akhir tetap di KPU keputusannya gitu. Perhitungan KPU ya. Tapi seperti Bang Adi bilang tadi nggak akan banyak bergeser karena kalau selisihnya memang jauh semua kan. Kalau kita lihat Kota Tangerang tadi Pak Sarudin 50, Valdonya 33, UO 15. Serang juga Kabupaten Serang tuh Andika 28%. Ratu Zakia 71. Ini kabupaten Serang tuh tinggi banget juga itu. Karena istri
Bapak Menteri. Jadi kalau kita bilang hari pilkada serentak ini tumbangnya epicentrum Merau, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang gitu ya. Kabupaten Serang Kasvalen kan gitu. Tapi ya kalau Kabupaten Serang memang benar merepresentasikan itu, karena kan Andika calon bupatinya, wakilnya mantan sekda yang bupati sekarangnya bibinya Ya, Tatu ya. Cilegon petahana kalah. Ya mudah-mudahan tidak ada anomali politik lagi. Tapi kalau wilkonnya nanti terjadi anomali kan repot. Oke. Tapi enggak. Siap. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dalam waras politik.